Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari dia yang saat ini ingin dirimu ketahui bagaimana update terbarunya. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama, seperti biasa kita akan mengambil energi dari seseorang yang ada di dalam pikiranmu tersebut di sini di deck yang pertama. Dan untuk deck yang kedua, ini adalah tentang energimu sendiri ya. Jadi deck yang kedua silahkan betul-betul diperhatikan tebarannya. Apakah sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu di sini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama? Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu ya. Jadi silahkan di skip, berganti dengan tayangan yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih dibutuhkan ya. Oke, untuk deck yang ketiga, kita akan melihat potensi ya dari bagaimana gambaran hubungan ini kira-kira seperti apa. Dan kita ambil deck yang pertama, deck yang lainnya kita kesampingkan terlebih dahulu untuk dibaca kemudian secara berurutan. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama ini adalah betul energi dari seseorang yang dirimu maksud saat ini ya. Untuk deck yang pertama, di baris pertama ada Five of Swords, lalu ada The Moon. Di kartu ketiga ada Page of Swords ya. Lalu ada The Emperor dan Nine of Swords ya. Di kartu yang pertama Five of Swords. Yang terlihat di energi kartu yang pertama, dia sepertinya sedang perang batin ya, atau bisa dikatakan dia galau berat ya untuk saat ini ya. Sepertinya ada yang berperang di dalam batinnya. Ini bisa 2 kondisi yang saling bertolak belakang ya. Di satu sisi mungkin dia bisa saja memikirkan dirimu, merindukan dirimu, karena di kartu ke-5 ada Nine of Swords ya. Di sisi yang lain, dia adalah seseorang yang memiliki gengsi yang cukup tinggi ya. The Emperor ya, bisa seperti itu. Atau ini juga bisa diartikan dia memiliki rencana, di mana rencana itu bertolak belakang ya dengan kemungkinan atau kondisi yang dia lihat saat ini. Bisa seperti itu ya. Dan di kartu kedua ada The Moon ya. Kondisi saat ini di antara kalian sepertinya sedang tidak berkomunikasi dengan baik ya. Ini juga bisa diartikan dia memiliki kekhawatiran ya. Kekhawatiran tentang apa yang menjadi tujuannya juga bisa, kekhawatiran tentang apa yang menjadi keinginannya, atau kekhawatiran dari apa yang menjadi perang batin ya di dalam pikirannya saat ini, seperti yang ada di kartu yang pertama. Dan di kartu yang ketiga ada Page of Swords ya. Dia begitu memperhatikan dirimu ya. Secara diam-diam dia seperti mencari informasi ya, atau ini juga bisa diartikan ada rasa penasarannya yang cukup besar yang berhubungan dengan dirimu. Jadi dia seperti mencari tahu sendiri jawaban dari apa yang ingin dia ketahui ini ya. Ini bisa dia diam-diam dia bertanya kepada orang yang berhubungan dengan kalian berdua, atau dia mencari tahu sendiri. Untuk kalian yang tinggalnya berdekatan, barangkali bisa saja dia mengamatimu secara langsung. Jika kalian berjauhan, ya bisa saja dia memantau dari sosial media atau yang lainnya ya. Jika kalian saling blokir ya, maka bisa saja dia akan mencari jalan ya untuk melihat atau untuk mencari tahu dari apa yang menjadi rasa penasarannya saat ini. Karena di kartu kedua ada The Moon, yang artinya ini bisa saja kemungkinan besar kalian berdua sulit untuk berkomunikasi dengan baik, bahkan mungkin saling blokir ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Oleh karena itu ini dia merasa tidak mudah ya untuk memuaskan rasa ingin tahunya di sini. Jadi
Di kartu pertama ini relate ya dengan kartu berikutnya, di mana bisa saja dia sakit kepala dengan hal yang berkecamuk di dalam pikirannya saat ini. Oke, di kartu keempat The Emperor ya. Yang terlihat di energi kartu keempat ya. Orang-orang di sekitarnya cukup respect dengan dia ya. Jadi bisa saja dia adalah orang yang berpengaruh ya. Jadi dia terbiasa bisa mengkondisikan apapun di dalam hidupnya dengan baik ya. Jadi misalnya saja dia di dalam lingkungan sosialnya dia bisa mengendalikan komunitas itu ya. Dia memiliki kepentingan dan kepentingannya itu berjalan dengan baik karena kepintarannya bersosialisasi misalnya. Jadi di kartu keempat ini terlihat dia seperti seseorang yang terlihat mapan ya, terlihat berwibawa ya. Oke, jadi gengsinya cukup besar juga dan dia berpikir seharusnya dia bisa menyelesaikan permasalahan di dalam hubungannya dengan dirimu ya, karena biasanya dia fine-fine aja di kondisi kehidupannya yang lain ya, selain di dalam kehidupan asmara. Atau setidaknya dia bisa menutupi atau mencitrakan dirinya positif ya. Walaupun di dalamnya ya tidak ada yang tahu ya. Karena yang terlihat di sini, jika saya korelasikan dengan kartu kelima, mungkin dia terlihat sebagai seseorang yang cuek, seseorang yang tidak peduli, seseorang yang mungkin bisa saja memandangmu sebelah mata ya. Bisa saja pernah seperti itu sebelumnya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata dia menemukan kondisi yang berbeda ya. Di sini di kartu kelima terlihat seseorang yang sedang menyesali sesuatu hal ya, yang artinya sebelumnya kontras ya dengan apa yang menjadi cara pandangnya saat ini. Karena ada penyesalan di sini ya, artinya yang dia lakukan sebelumnya itu berbeda dengan persepsinya saat ini ya. Oke. Bisa saja diam-diam ya dia menangis ya, atau bersedih ya, atau galau berat ya. Oke. Penyesalan itu memang datang di akhir. Tidak mungkin datangnya di awal ya. Kalau di awal itu perjumpaan ya. Oke. Kita lihat di baris kedua ya. Kartu keempat itu bertolak belakang dengan energi di kartu kelima ya. Seseorang yang terlihat tenang ya, seseorang yang terlihat terkondisikan dengan baik ya, belum tentu di dalamnya tidak ada badai ya di dalam hatinya. Six of Cups, lalu ada Knight of Swords, The Devil, Three of Swords, dan The Wheel ya di sini ya. Di kartu ke-6, Six of Cups ya, dia merindukan dirimu ya. Dia sangat merindukan dirimu karena di kartu kelima ada Nine of Swords, di mana ada penyesalannya yang pada akhirnya menimbulkan ya kenangan-kenangan yang sulit ya untuk dia kondisikan saat itu. Jadi ini membuat dia sedih ya. Five of Swords, lalu ada Six of Cups dan Nine of Swords ya. Jadi kesedihan yang begitu dalam ya. Karena dia merindukan dirimu. Dan Knight of Swords ini bisa dia yang memiliki karakter ya. Sering membandingkan ya. Jadi bisa saja pada saat dia bersama dengan dirimu, dia membandingkan dirimu dengan orang lain yang memiliki kelebihan ya, yang tidak dirimu miliki misalnya. Misalnya dirimu berkulit putih ya, dia menginginkan atau dia mengagumi seseorang yang memiliki kulit kuning langsat, misalnya seperti itu ya. Jadi di atas langit ada langit ya, jadi apa yang terlihat menarik tidak akan pernah ada habisnya ya. Oke, di kartu ke-8 ada The Devil ya. Dia memiliki kemelekatan dengan dirimu ya di sini ya. Jadi dirimu adalah seseorang yang
Semakin kesini dia sadar ada ketergantungan kepada dirimu yang tidak bisa dia temukan di orang lain. Ini bisa tentang keintiman, ini bisa tentang kedekatan secara emosional ya, atau ini bisa hal yang lain ya, yang membuat dia seperti berenergi ya pada saat bersama dengan dirimu. Dan Knight of Swords di sini di kartu ketujuh, kalau saya korelasikan dengan The Devil ya, ini adalah seseorang yang nggak mau mengalah sebenarnya ya. Jadi dengan dia yang tidak mau mengalah, yang pada akhirnya dia merasa memiliki rasa kemelekatan ya kepada dirimu, ini membuat dia tersiksa ya. Oke, di kartu ke-9 ada Three of Swords ya. Ada rasa kecewa yang begitu dalam yang dia sadari di sini. Ini bisa dia sadar bahwa dia adalah pemicu dari permasalahan yang ada di dalam hubungan dengan dirimu. Dia sudah mengecewakan dirimu begitu dalam. Oke, dan ini bisa hal yang dia sesali pada akhirnya di kartu kelima. Nine of Swords ya, jadi Three of Swords dan Nine of Swords. Dia sadar sudah pernah melakukan sebuah kesalahan yang dimana itu adalah hal yang tidak bisa ditoleransi ya oleh dirimu ya. Oke, di kartu ke-10 ada The Will ya. Oke, energi masa lalu yang melekat dengan dirinya ya. Jadi dia akan sulit melupakan dirimu di sini. Bahkan bisa dikatakan tidak akan pernah bisa melupakan dirimu seumur hidupnya kalau seperti ini. Karena ada kemelekatan ya. Ini bisa kemelekatan tentang rasa sakit yang sudah dia buat di dalam hubungan ini yang membentuk ikatan emosional dengan dirimu. Dia sudah pernah menyakiti dirimu, sudah pernah merugikan dirimu. Dan itu menjadi penyesalannya yang mempengaruhi kondisi emosionalnya juga bisa, yang pada akhirnya dia akan seperti memiliki ikatan yang sulit untuk lepas dengan dirimu pada saat dia ke-trigger ya oleh penyesalan itu. Walaupun ini juga ada kondisi yang memungkinkan ada kedekatan secara keintiman ya untuk beberapa di antara kalian ya, tidak semuanya ya. Oke, jadi walaupun hubungan ini tidak harus bersama nantinya atau bahkan bersama, kedua kemungkinan itu tetap saja ya akan membuat dia merasa masih memiliki ikatan emosional ya, karena dia memiliki kemelekatan dengan dirimu di sini. Ini bisa diartikan dia menikmati permainannya sendiri pada akhirnya ya, dimana bisa saja awalnya dia tidak menyangka akan terjadi hal yang seperti yang dia rasakan saat ini. Karena perasaan yang dirasakan saat ini itu di luar dari kendalinya ya. Mungkin dia bisa mengendalikan untuk orang yang melihat dari luar bagaimana citranya ya, tetapi dia tidak bisa melawan ya apa yang ada di dalam hatinya yang membuat dia gelisah. Jadi itu mau tidak mau dia akan tetap merasakan. Apalagi di sini dia sadar bahwa dia adalah pemicu ya dari terjadinya permasalahan yang besar di dalam hubungan. Ya, energinya sangat berat sekali ya di sini ya. Semoga penyampaian saya cukup jelas ya. Jika kurang jelas ya mohon dimaklumi ya. Karena sejujurnya tidak mudah untuk saya membaca energinya saat ini di tebaran ini. Queen of Cups ya. Dia berpikir dirimu adalah sosok yang memang ideal ya. Sosok yang menjadi idamannya ya.
Dia mengagumi dirimu dan dia mengakui bahwa keistimewaan yang ada di dalam dirimu itu sulit untuk dia lupakan ya. Dan walaupun dia begitu mengagumi dirimu, walaupun dia sadar bahwa dirimu adalah sosok yang memang istimewa, tetapi nalurinya dia ya adalah naluri berburu ya. Jadi dia tetap memiliki sikap dasar yang senang membandingkan ya, secara sadar ataupun tidak sadar ya. Itu akan dia lakukan karena sudah naluri ya. Oke. Saya berharap semoga apa yang sudah terjadi di sini di dalam hubungan ini ya bisa membuat dia banyak belajar ya dan lebih menghargai lagi ya. Lebih menghargai orang yang sudah memberikan cinta, perhatian, kasih sayang seperti dirimu. Oke? Kita berlanjut ke deck yang kedua. Kita cross check dengan energimu sendiri ya. Kita cross check dengan energimu sendiri. Semoga yang hadir di tebaran deck yang kedua adalah betul ya energimu yang terbaca di sini. Ten of Swords, lalu ada The Hangman, Prince of Pentacles, Queen of Wands, dan The Tower ya. Di kartu pertama ada Ten of Swords. Dirimu seperti ingin menyerah di dalam hubungan ini ya, sudah capek ya, sudah kecewa, sakit hati ya, kayak nggak punya energi lagi untuk melanjutkan ya. Walaupun di lubuk hatimu seperti merasa ada yang belum selesai. The Hangman, ada hal yang masih menggantung ya di dalam pikiranmu atau membuat dirimu seperti tidak ringan ya di dalam melangkah karena seperti masih ada ganjalan yang luar biasa. Ini bisa karena dirimu merasa ada ketidakadilan ya, atau bisa juga dirimu merasa ada rencana yang seharusnya direalisasikan ya, atau bahkan bisa saja dirimu menanti janjinya ya yang belum ditepati, yang membuat dirimu merasa dia itu banyak berkata-kata tetapi tanpa pembuktian ya. Jadi di sini dirimu seperti masih menantikan sesuatu hal ya. Bisa janji atau bisa juga keadilan ya. Dan di kartu yang ketiga ada Prince of Pentacles ya. Dirimu merasa dia itu kayak kurang usaha ya. Dirimu seperti berpikir ini hubungan sepertinya ada harapan ya, tetapi kenapa jalannya sangat lambat sekali ya, tidak ada progresnya hubungan ini ya. Dan kalau dilihat energi di kartu ketiga sebenarnya ya, kalian itu berdua sama-sama berproses ya, baik dia ataupun dirimu ya di sini ya. Tapi prosesnya itu mungkin membuat dirimu nggak sabar ya di sini ya, karena ada banyak penderitaan di dalam hubungan ini yang membuat dirimu kecewa, sakit hati ya. Walaupun itu semua mungkin bagian dari proses pendewasaan kalian berdua di dalam menjalani hubungan ya. Di kartu keempat ada Queen of Wands ya. Di kartu keempat yang terlihat di sini dirimu merasa dia adalah orang yang menarik sebenarnya ya. Tetapi setiap kali ketemu ribut, cekcok. Ya, ada banyak hal yang membuat kalian bertengkar. Walaupun itu dari hal yang kecil sekalipun ya, tetapi itu memicu perselisihan di antara kalian berdua ya. Dan perselisihan atau percekcokan ini tidak membuat dirimu hilang rasa tertarikmu ya. Jadi masih ada hal yang membuat dirimu seperti terkesan begitu dalam di sini ya.
Oke, energimu pun juga cukup berat ya. Dirimu sadar ini adalah hubungan yang nggak perlu dilanjutkan ya sepertinya ini kalau melihat dari apa yang dirimu rasakan karena ada Ten of Swords ya. Tapi di satu sisi dirimu juga mengakui dia adalah orang yang menarik yang pernah membuat dirimu jatuh cinta, dirimu pernah bahagia ya. The Tower di sini. Dirimu sudah nggak percaya lagi dengan dia ya. Jadi The Tower ini adalah kehancuran dari sebuah rasa percaya ya. Hubungannya juga kalau dilanjut sudah tidak sama seperti sebelumnya lagi ya, karena masing-masing seperti saat ini sudah tidak memiliki rasa saling percaya satu dengan yang lain. Dia pun juga melihat dirimu seperti sulit untuk memaafkan atau memaklumi dia ya. Jadi kalau dulu dia masih percaya bahwa dirimu selalu bisa menerima ya apapun yang dia lakukan ya. Dirimu seperti seseorang yang menerima dia apa adanya ya. Dari hal yang istimewa ataupun hal yang mengecewakan. Tapi di sini dia sepertinya berpikir dirimu sudah nggak bisa mentoleransi banyak hal ya. Jadi dia pun juga mungkin merasa bahwa hubungannya tidak sama seperti dulu. Cenderung hambar saat ini ya. Walaupun dia masih begitu dalam ya. Memiliki kesan positif tentang dirimu. Ini berbeda jauh ya dengan apa yang dirimu rasakan tentang dia. Kalau dirimu banyak kecewanya di sini. Kalau dia makin kesini justru berpikir bahwa dirimu adalah orang yang seharusnya dia pertahankan ya. Karena ada banyak hal yang membuat dia menyesal ya. Dari apa yang sudah terjadi di antara kalian ya. Dirimu seperti lelah dengan apa yang sudah dia janjikan, dia katakan. Ten of Swords, sudah gak punya energi lagi ya. Two of Pentacles, lalu ada Queen of Swords ya, The Empress, Eight of Cups, dan The Lovers ya. Oke, Two of Pentacles. Ini dirimu sebenarnya udah marah ya sama dia kayaknya ya. Jadi dirimu berpikir bahwa di dalam hidupmu itu bukan hanya tentang asmara ya. Kebanyakan ngurusi dia, banyak progresmu yang tidak berjalan seperti apa yang menjadi ekspektasimu ya. Banyak pekerjaanmu yang terbengkalai ya. Dan dirimu berpikir bahwa di dalam hubunganmu dengan dia ya, itu hanya membuat dirimu kehilangan ya kesempatan untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritasmu ya di sini ya. Dan di sini di kartu ke-6 Two of Pentacles, pada akhirnya dirimu berpikir bahwa di dalam kehidupanmu harus balance ya antara kehidupan asmaramu, antara kehidupanmu yang lain di mana dirimu memiliki banyak prioritas juga ya. Jadi hidup bukan hanya tentang cinta ya. Dan Queen of Swords nggak main-main. Dirimu saat ini fokus dengan diri sendiri ya. Dirimu seperti berpikir bahwa kebahagiaanmu itu tanggung jawabmu ya. Jadi nggak mau lagi menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain ya, termasuk dia. Dan dirimu sepertinya sudah memiliki keputusan dan ingin konsisten dengan keputusan itu ya. The Empress sangat positif ya. Dirimu sudah banyak belajar di sini ya. Dirimu menjadi orang yang lebih tidak mudah ke-trigger secara emosi. Jadi orang yang lebih wise ya, lebih bijak ya maksud saya. Orang yang lebih tenang ya. Dan dia pun juga sepertinya merasakan ini ya kalau di energinya tadi. Dirimu bukan lagi orang yang seperti dulu. Mencari-cari dia ya. Selalu haus akan informasi tentang dia dan dia tahu itu ya. Jadi dia seperti merasa bahwa dirimu begitu membutuhkan dia gitu loh sebelumnya. Saat ini dirimu seperti orang yang cuek dan dia nggak suka ya. The Empress, semakin dirimu
sadar akan value-mu dengan belajar dari apa yang sudah terjadi di dalam hubungan ini, dia justru nggak suka sepertinya ya. Dia kehilangan seseorang yang membutuhkan dia, mencari-cari dia ya. Di energinya tadi ya. Kalau saya korelasikan di sini. Dan Eight of Cups ya. Dirimu berubah total ya ini ya. Jadi mungkin dirimu dulu adalah orang yang seperti tadi saya sampaikan ya. Mencari-cari dia dan membutuhkan dia. Dan itu dirimu perlihatkan kepada dia. Saat ini dirimu seperti berpikir banyak hal ya. Yang dulu dirimu lakukan di dalam hubungan ini yang sebaiknya tidak lagi dilakukan ya. Atau banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi ya saat ini. Ini juga bisa diartikan dirimu bisa saja meninggalkan hubungan ini. Walaupun dirimu masih sayang dia ya. The lovers ya. Kalian masih terkoneksi di sini dan kalau ditanya dirimu bisa saja masih sayang sebenarnya, tapi dirimu sudah terlanjur marah ya, sudah terlanjur kecewa. Dirimu seperti butuh pembuktian ya bahwa dirimu bisa ya bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kebahagiaanmu sendiri di sini. Oke, kita lihat satu kartu lagi. Eight of Swords ya, di sini dirimu seperti seseorang yang memiliki ketakutan kepada sesuatu hal yang sebenarnya itu masih butuh dibuktikan ya. Dirimu seperti melabeli dia ya dengan orang yang tidak mau berubah, orang yang akan mengecewakan dirimu. Jika dirimu berinteraksi atau menjalin hubungan dengan dia, pasti dirimu akan mendapatkan kondisi yang gak jauh beda dari sebelumnya, misalnya seperti itu. Atau ini juga bisa dikatakan trust issue ya. Dirimu seperti sudah gak percaya dengan dia dan berpikir bahwa dia pasti akan bohong lagi ya. Oke. Saya percaya ya, apa yang sudah terjadi di sini membentuk dirimu menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Dan The Empress ini adalah dirimu versi terbaru saat ini ya. Menjadi seseorang yang jauh lebih baik dan memiliki cara pandang yang lebih positif ya. Dan cara pandangmu terhadap sebuah hubungan pun juga sudah berbeda dari sebelumnya ya. Dan semoga ini semua bisa menjadikan dirimu bertemu dengan kebahagiaanmu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasimu ya. Oke, kita berlanjut ke deck yang ketiga. Deck yang ketiga, kita lihat potensi dari hubungan ini. Kira-kira gambarannya seperti apa? Three of Swords ya, lalu ada The Wheel, lalu ada Five of Wands, Four of Cups, dan Six of Cups ya. Three of Swords, ada kekecewaan yang cukup besar yang dirasakan di dalam hubungan ini ya. Ini bisa dirasakan oleh dirimu dan seperti yang tadi terklarifikasi dari energi yang terlihat di sebelumnya. Ini sangat mempengaruhi ya terhadap bagaimana hubungan kalian berdua selanjutnya ya di sini ya, baik itu adalah hubungan yang berlanjut ataupun hubungan yang sudah jalan sendiri-sendiri ya.
Dan di kartu kedua ada the wheel ya di sini ya. Ini bisa diartikan kalian memiliki potensi ya untuk berinteraksi kembali ya. Jadi bisa saja kalian ketemu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Untuk yang satu kota mungkin bisa saja kalian sering ketemu ya, sengaja atau tidak sengaja. Dan untuk yang berjauhan ya, kalian bisa saja tiba-tiba berinteraksi ya. Dan ini juga bisa diartikan apa yang sudah dilakukan di dalam hubungan ini akan kembali kepada apa yang menjadi buah dari perbuatan masing-masing ya. Jadi misalnya dirimu melakukan hal yang positif di dalam hubungan ini ya, akan bertemu dengan hal yang positif, hal yang baik. Begitu juga dia ya, kalau dia sudah melakukan hal-hal yang mengecewakan, mengkhianati ya, atau membuatmu sakit hati, maka dia mungkin akan bertemu dengan buah dari perbuatannya. Mungkin dia akan menyesal, mungkin dia akan merasakan sakit juga, walaupun itu dari hubungan yang lain. Tapi dia akan teringat ya dengan apa yang sudah pernah dia lakukan di hubungan sebelumnya dengan dirimu. Bisa seperti itu. Jadi intinya di sini the wheel ya adalah energi yang sudah berlalu yang dirasakan kembali di sini. Oke, banyak di antara kalian yang pada akhirnya berinteraksi kembali ya. Dan di kartu ketiga ada Five of Wands ya. Oke, perselisihan atau percekcokan ya. Di antara kalian berdua ada yang belum terselesaikan dengan baik dan ini membuat dirimu ataupun dirinya sedih ya di sini ya. Dan yang terlihat di kartu ketiga di sini ya, perselisihan ini sebenarnya membekas ya di dalam ingatan masing-masing dan membuat masing-masing belajar sebenarnya ya. Tapi ini adalah hal yang membuat ketidaknyamanan memang ya di kartu yang ketiga ini. Relate dengan apa yang ada di kartu yang pertama, Three of Swords ya. Jadi akarnya dari perselisihan atau percekcokan yang pada akhirnya berlanjut ke perbuatan yang menyakitkan, yang sangat tidak bisa ditoleransi dan membuat kecewa. Ini bisa dirimu yang merasakan kekecewaan ini. Dan di kartu keempat ada Four of Cups ya. Dia jenuh dengan kondisinya saat ini mungkin ya, karena bisa saja yang ada di sekitarnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau ya, dan dia merindukan dirimu seperti yang ada di kartu kelima. Ini kalau diterapkan di energimu, mungkin dirimu juga sudah bosan, sudah jenuh dengan hubungan ini. Walaupun terkadang dirimu masih kangen sama dia, bisa saja seperti itu ya. Karena baik dirimu ataupun dirinya pernah berbahagia dulu. Walaupun mungkin rasa bahagiamu dulu sudah tertutup oleh amarahmu, tertutup oleh rasa kecewamu ya, tapi di satu kondisi tetap saja ini adalah hal yang sebenarnya pada waktu diingat terkadang membuat dirimu tersenyum ya. Saya berharap semoga dirimu hanya mengingat hal-hal yang membahagiakan ya, yang sudah berlalu ya. Biarlah menjadi pembelajaran, karena apa yang sudah terjadi ya, itu adalah sebuah aset yang besar ya untuk pembelajaran ke depan nanti. Kita lihat di baris kedua. Four of Pentacles ya, lalu ada Five of Swords, lalu ada Seven of Cups, Page of Swords, dan Eight of Swords ya di sini ya. Di kartu ke-6 ada Four of Pentacles ya.
ada perasaan tidak rela ya jika melihat pasangannya bersama dengan orang lain. Ini bisa dia yang rasa cemburunya masih begitu besar ya. Dia akan jengkel sekali kalau melihat dirimu bersama dengan lawan jenis ya. Dan dia merasa dirimu adalah orang yang masih ingin dia pertahankan. Kalau untuk dirimu bisa saja, walaupun dirimu seperti dia sudah melihat dia itu seseorang yang banyak mengecewakan dirimu dan terkadang dirimu seperti kehilangan minat dengan dia. Tapi kalau melihat dia bersama dengan lawan jenis mungkin dirimu juga gak suka ya, bisa saja begitu ya. Dan di kartu ke-7 ada Five of Swords ya di sini ya. Ini lebih ke adanya perang batin ya. Ini bisa dia ya, karena tadi di energinya juga ada Five of Swords kalau tidak salah ya. Ya ada. Dan kalau dari dirimu mungkin juga perang batin ya, karena di satu sisi dirimu ingin melupakan apa yang sudah terjadi dan itu sangat menyakitkan. Dirimu ingin fokus dengan apa yang menjadi prioritasmu, tapi di sisi yang lain dirimu terkadang merasa ada ketidakadilan, bisa seperti itu. Jadi ini perang batin bisa ada di dirimu atau di dirinya ya. Dan di kartu ke-8 ada Seven of Cups ya. Oke, ada banyak rencana yang sebenarnya masih ingin direalisasikan di dalam hubungan ini ya. Ini juga bisa diartikan baik dirimu ataupun dirinya bisa saja memiliki pilihan lebih dari satu ya. Jadi kalau mau juga banyak yang naksir misalnya begitu. Oke, dan di kartu ke-9 ada Page of Swords ya. Ini energi kartu ke-8 dan ke-9 ini lebih dominan dia yang merasakan ini. Jadi dia merasa masih punya banyak rencana di dalam hubungan ini. Oleh karena itu dia memantau dirimu ya. Jadi kayak masih kepo banget, masih ingin tahu ya. Apa sih yang jadi progresmu saat ini, dirimu sampai di mana ya. Apakah dia masih bisa masuk ya di dalam kehidupanmu? Mungkin seperti itu. Oke, dan di kartu ke-10 ada Eight of Swords ya. Ya ini dirimu ya. Dirimu seperti underestimate ya dengan dia ya. Kalau dia pasti akan mengulangi banyak permasalahan atau banyak masalah yang tidak bisa dirimu toleransi. Dirimu pasti akan kecewa lagi. Dirimu hanya akan dirugikan ya. Oke, ini lebih kekhawatiran dari dirimu. Kalau dia juga bisa saja khawatir di sini. Dia seperti khawatir bahwa dirimu akan meresponnya dengan negatif ya pada saat dia berinteraksi dengan dirimu ya. Jadi ini bisa terjadi di dirimu ataupun di dirinya, tapi dalam suasana hati yang berbeda ya. Atau dari pemikiran yang berbeda di antara kalian, tapi kekhawatirannya tetap ada, bisa di dirimu dan di dirinya. Satu kartu lagi. Nine of Cups ya, oke. Baik dirimu ataupun dirinya ya sebenarnya menginginkan kebaikan. Dalam arti tidak mau ada permusuhan, tidak mau ada hal yang membuat kalian berdua satu dengan yang lain saling meninggalkan kesan negatif ya. Oke, saya berharap semoga baik dirimu ataupun dirinya ya. Jika ada hal yang masih belum terselesaikan sampai saat ini ya. Terkadang ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan secara langsung ya. Jadi semoga masing-masing dari kalian bisa ikhlas ya dengan apa yang belum terselesaikan dengan baik ya. Agar nanti suatu saat ya jika kalian bersama lagi, berjodoh lagi untuk bertemu, terlepas dari nanti bagaimana, apakah kalian akan menjadi pasangan lagi, tetap terjalin ya sebagai sepasang kekasih, ataukah menjadi teman ataukah sahabat ya. Kita tidak akan pernah tahu takdir berkata apa nanti ke depan sana ya. Agar pada saat itu terjadi masing-masing dari kalian sudah sampai kepada versi terbaik dari masing-masing ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.